Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Reza Kumala, Rizka Sri, Salman Nurus, Sylvia Lailatun, Sofia Rahma, dan yang terakhir Uswatun Hasanah akan menjelaskan tentang menulis ilmiah dan persiapannya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian menulis. Menulis atau mengarang adalah melahirkan pikiran dan perasaan dengan cara teratur dan dituliskan dalam bahasa tulisan. Menulis merupakan kemampuan seseorang untuk mengungkapkan ide, pikiran, pengetahuan, ilmu dan pengalaman hidupnya dalam bahasa tulis yang jelas, runtut, ekspresif, enak dibaca dan bisa dipahami orang lain. Menurut Burhan Nurgianto, aktivitas menulis merupakan suatu bentuk manifestasi kemampuan dan keterampilan berbahasa paling akhir yang dikuasai oleh pelajar bahasa setelah kemampuan mendengarkan, berbicara, dan membaca. Dibandingkan dengan 3 kemampuan berbahasa yang lain, kemampuan menulis lebih sulit dikuasai, bahkan oleh penutur asli bahasa yang bersangkutan sekalipun. Hal itu disebabkan kemampuan menulis menghendaki penguasaan berbagai unsur kebahasaan dan unsur di luar bahasa itu sendiri yang akan menjadi isi karangan, baik unsur bahasa maupun unsur isi yang harus terjalin sedemikian rupa hingga menghasilkan karangan yang runtut dan padu. Sedangkan Henry Guntur Tarigan berpendapat bahwa menulis adalah suatu keterampilan berbahasa yang digunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan orang lain. Menulis juga merupakan kegiatan produktif dan ekspresif. Seorang penulis harus terampil memanfaatkan grafologi, struktur bahasa, dan kosakata. Keterampilan menulis tidak akan datang secara otomatis, melainkan harus melalui latihan dan praktik yang teratur. Jadi kesimpulannya, menulis adalah kegiatan seseorang untuk mengungkapkan ide, pikiran, pengetahuan, ilmu, dan pengalaman hidupnya sendiri dalam bahasa tulis yang jelas, runtut, ekspresif, enak dibaca, dan dapat dipahami orang lain dalam bentuk tulisan. Tujuan pengajaran penulis. Tujuan pengajaran penulis sebagai berikut. Yang pertama, memperkaya perbedaan bahasa pasif dan bahasa aktif. Yang kedua, melatih melahirkan pikiran dan perasaan dengan lebih teratur secara tulisan atau melatih ekspresi jiwa dalam bentuk tulisan. Yang ketiga yaitu latihan-latihan memaparkan pengalaman-pengalaman dengan tepat. Yang keempat, latihan-latihan dengan penggunaan ejaan yang tepat. Adapun tujuan pengajaran penulisan yang lainnya, yaitu 1. Menginformasikan segala sesuatu, baik itu fakta, data, maupun peristiwa, termasuk pendapat dan pandangan terhadap fakta, data, dan peristiwa. Maksudnya yaitu, pembaca dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman baru tentang hal yang terjadi di muka bumi ini. Yang kedua yaitu, membujuk melalui tulisan. Maksudnya, seorang penulis mengharapkan pula pembaca dapat menentukan sikap, apakah menyetujuinya atau mendukung yang dikemukakannya. Penulis juga harus mampu membujuk dan meyakinkan pembaca dengan menggunakan gaya bahasa yang persuasif. Oleh karena itu, fungsi persuasif dari sebuah tulisan akan menghasilkan apabila penulis mampu menyajikan dengan gaya bahasa yang menarik, akrab, bersahabat, dan mudah dicerna. Yang ketiga yaitu mendidik. Mendidik adalah salah satu tujuan dari komunikasi dalam bentuk tulisan. Melalui membaca hasil tulisan, wawasan pengetahuan seseorang akan terus bertambah. Kecerdasan akan terus diasah yang pada akhirnya akan menentukan perilaku seseorang. Yang keempat yaitu menghibur. Menghibur termasuk salah satu tujuan komunikasi dalam bentuk tulisan. Tulisan-tulisan atau bacaan-bacaan ringan yang kaya dengan anekdot, cerita, dan pengalaman lucu
Bisa pula menjadi bacaan penghibur lara dan untuk melepaskan ketegangan setelah seharian melakukan aktivitas. Jenis-jenis karangan ada 5, yaitu karangan deskripsi, karangan narasi, karangan eksposisi, karangan argumentasi, dan karangan persuasi. Saya akan menjelaskan karangan deskripsi dan karangan narasi. Karangan deskripsi. Kata deskripsi dibungut dari bahasa Inggris, description, yang tentu saja berhubungan dengan kata kerjanya, to describe atau melukiskan dengan bahasa. Hal itu mengandung pengertian bahwa karangan deskripsi merupakan karangan yang lebih menonjolkan aspek pelukisan sebuah benda sebagaimana adanya. Hal ini sesuai dengan asal katanya, yaitu describer, bahasa Latinnya, yang berarti menulis tentang, membeberkan sesuatu hal, dan melukiskan sesuatu hal. Karangan deskripsi dimaksudkan untuk menciptakan sebuah pengalaman pada diri pembaca dan memberikan identitas atau informasi mengenai objek tertentu. Objek yang diungkapkan dalam karangan deskripsi bermacam-macam, contohnya deskripsi seseorang dan deskripsi tempat. Dalam mendeskripsikan tempat, perlu diperhatikan beberapa hal seperti suasana hati, bagian yang relevan, dan urutan penyajian. Berikut ini dapat dilihat contoh karangan deskripsi tempat. Selanjutnya, karangan narasi. Karangan narasi adalah suatu bentuk tulisan yang berusaha menciptakan, mengisahkan perbuatan manusia dalam sebuah peristiwa secara kronologis. Karangan narasi memiliki 2 macam sifat, yaitu narasi faktual dan narasi berplot. Narasi yang hanya bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca agar pengetahuannya bertambah luas disebut narasi faktual. Sedangkan narasi yang mampu menimbulkan daya khayal pembaca, mampu menyampaikan makna kepada para pembaca melalui daya khayal disebut narasi berplot. Contoh narasi berplot adalah novel, cerpen, sedangkan contoh narasi faktual adalah kisah perjalanan, autobiografi, dan cerita tentang peristiwa pembunuhan. Berikut ini adalah contoh karangan narasi faktual. Yang ketiga yaitu karangan eksposisi. Kata eksposisi berasal dari bahasa Inggris exposition yang artinya membuka atau memulai. Dalam karangan eksposisi, masalah yang dikomunikasikan terutama adalah pemberitahuan atau informasi. Informasi seperti ini dapat dibaca sehari-hari di dalam media massa. Berita diekspos atau dipaparkan kepada pembaca dengan tujuan memperluas pandangan atau pengetahuan pembaca. Salah satu contoh tulisan karangan eksposisi yaitu ada di PowerPoint berikut ini. Contoh karangannya berjudul Kering Kentang. Nah, di sini menjelaskan atau menguraikan bahan-bahan untuk membuat kering kentang, lalu alat-alat apa yang digunakan untuk memasak, lalu yang terakhir proses-proses untuk membuat kering kentang. Yang keempat yaitu karangan argumentasi. Tujuan utama karangan argumentasi adalah untuk meyakinkan pembaca agar menerima atau mengambil suatu doktrin, sikap, dan tingkah laku tertentu. Syarat utama untuk menulis karangan argumentasi adalah penulisnya harus terampil dalam bernalar dan menyusun ide yang logis. Karangan argumentasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mengemukakan alasan atau bantahan sedemikian rupa dengan tujuan mempengaruhi keyakinan pembaca agar menyetujuinya. Yang kedua, mengusahakan pemecahan suatu masalah. Yang terakhir, mendiskusikan suatu persoalan tanpa perlu mencapai suatu penyesalan. Contoh karangan argumentasi bisa dilihat di slide PowerPoint berikut ini. Karangan ini menjelaskan tentang 2 ilmuwan yaitu Terry Hernandez dan Robert Eccles dari University of Colorado. Mereka melakukan riset selama setahun. Mereka meneliti atau membuktikan bahwa segala sesuatu yang instan tidak akan tahan lama. Maka dari itu, mereka membuktikan atau memecahkan masalah ini untuk membenarkannya. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu karangan persuasi. Karangan persuasi sendiri adalah wacana yang bertujuan untuk membuat pembaca percaya
yakin, dan terbujuk akan hal-hal yang dikomunikasikan yang mungkin berupa fakta, suatu pendirian umum, suatu pendapat atau gagasan atau perasaan seseorang. Dalam menulis karangan persuasi ini, harus pula diperhatikan penggunaan diksi yang berpengaruh kuat terhadap emosi atau perasaan orang lain. Contoh persuasi dapat dilihat di PowerPoint atau slide berikut ini. Nah, maksudnya yaitu informasi di atas menunjukkan sanjungan demi membawa perhatian pembaca atau pendengar tertarik terhadap produknya. Sebenarnya tawaran di atas berupa ajakan kepada orang untuk membeli produknya. Karena itu, bahasa-bahasa dalam dunia bisnis dan periklanan sangatlah penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan tentang persiapan menulis istilah. Nah, di dalam menulis istilah ini ada ciri-ciri tulisan yang baik. Nah, yang pertama ada bermakna. Nah, bermakna ini memiliki arti mampu menyatakan sesuatu yang mempunyai makna dan memberikan bukti terhadap apa yang dikatakan di dalam tulisan tersebut. Terus yang kedua ada bahasa yang lugas atau jelas. Artinya ini pembaca mampu membaca dengan kecepatan yang tepat, tidak berbelit-belit dan menangkap maknanya. Yang ketiga merupakan kesatuan yang bulat. Artinya itu saling berhubungan atau saling keterkaitan antara bagian satu dengan bagian lainnya. Terus yang keempat ada singkat namun padat. Nah, singkat namun padat ini tujuannya adalah penulis itu tidak akan memberikan waktu yang lama atau terbuang sia-sia waktunya si pembaca akibat pemborosan kata. Jadi menggunakan kalimat yang efektif. Begitu. Yang kelima, memenuhi kaidah bahasa. Nah, bahasa yang digunakan ini adalah bahasa baku atau bahasa yang dipakai oleh kebanyakan anggota masyarakat yang berpendidikan. Terus yang keenam ada bersifat komunikatif. Artinya mudah dipahami, mudah dicerna oleh pembaca dan pesan yang disampaikan oleh penulis tersebut mudah diterima oleh pembaca. Artinya itu saling terhubung antara penulis dengan pembaca. Langkah-langkah menulis ilmiah yang baik. 1. Memilih pokok persoalan. Untuk memudahkan memilih pokok persoalan ini ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu persoalan yang menarik dan merangsang penulis. Persoalan akan menarik jika persoalan tersebut sedang hangat dibicarakan dan sekiranya dapat menambah wawasan. Yang kedua, persiapan menulis. Dalam persiapan penulis ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. 1. Menentukan judul. Judul berfungsi sebagai penyirat secara pendek dari isi bab. Yang kedua, ada menentukan tujuan penulis dan menganalisis pembaca. Nah, tanpa adanya tujuan, tulisan sulit tercapai dengan baik. Tujuan sebagai arah dalam kepenulisan. Nah, sedangkan menganalisis pembaca itu, misal pembaca itu ditujukan kepada anak sekolah dasar, jadi bahasanya yang digunakan adalah anak seusia mereka, bukan anak seumuran atau seukuran dengan mahasiswa, begitu. Terus yang ketiga ada menyiapkan kerangka karangan. Nah, kerangka karangan ini misalnya adalah susunan dari karangan tersebut. Ada topik, pendahuluan, isi, penutup, dan lain-lain. Sekian. Saya Sofia Rahmadwi Astuti akan menyampaikan tentang persiapan menulis ilmiah. Yang keempat yaitu mengumpulkan bahan. Yang dimaksud bahan penulisan adalah semua informasi maupun data yang dipakai untuk mencapai tujuan penulisan. Data tersebut mungkin berupa teori, contoh-contoh, rincian atau detail, perbandingan, fakta hubungan sebab akibat, pengujian dan pembuktian, angka-angka, kutipan, gagasan, dan sebagainya yang dapat dijadikan bahan oleh penulis dalam mengembangkan topik yang dipilih.
Yang kelima, menulis konsep karangan. Konsep karangan merupakan proses pengungkapan butir-butir gagasan yang sudah disusun secara sistematis dalam kerangka karangan. Sebaiknya, konsep karangan yang sudah dibuat dikonsultasikan dulu kepada dosen pembimbing sebelum dikembangkan lebih lanjut. Hal itu dengan tujuan jika masih ada kekeliruan dapat diperbaiki. Hal-hal yang biasanya memerlukan banyak perbaikan yaitu berkaitan dengan 1. Aspek isi menyangkut gagasan yang dikemukakan dalam karangan. 2. Aspek bahasa, ragam bahasa, penulisan, diksi, penggunaan kalimat efektif, dan kejelasan gagasan. Yang ketiga, aspek ejaan dan tanda baca. Yang keempat, aspek teknik penulisan, sistem penomoran, penulisan daftar pustaka, kutipan, penampilan informasi, visual, dan sebagainya. 5. Menulis daftar pustaka. Ada pendapat yang mengatakan bahwa ada perbedaan mengenai daftar acuan dan daftar pustaka. Daftar acuan berisi informasi yang diaju dari sumber lain yang dimanfaatkan dalam penelitian dan dikutip baik esensinya maupun statement lengkapnya dalam teks penulisan tesis, disertasi, atau laporan penelitian. Daftar acuan ini hanya terdapat dalam laporan penelitian, skripsi, tesis, maupun disertasi. Kemudian yang dimaksud daftar pustaka adalah daftar bacaan yang disarankan untuk dibaca dan tidak diaju dalam tulisan baik dalam tesis, disertasi, laporan, tetapi sekedar untuk memperluas wawasan bagi mereka yang ingin mengetahui lebih lanjut. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat daftar pustaka, yaitu 1. Daftar pustaka dibuat sesuai dengan huruf abjad, yaitu nama-nama sumber dibuat berdasarkan urutan abjad yang paling awal. 2. Nama pengarang ditulis terbalik atau nama belakangnya dulu. Yang ketiga, jarak atau spasi yang digunakan antara sumber satu dan sumber berikutnya spasi ganda, sedangkan jarak dalam satu sumber hanya spasi 1. 4. Penulisan satu sumber yang berada di baris berikutnya ditulis menjorok ke dalam. 5. Gelar tidak perlu dicantumkan dalam daftar sumber. Demikian pula kata-kata seperti PT, CV tidak perlu dicantumkan. Cukup langsung ditulis nama CV atau PT yang mengikutinya. Yang terakhir adalah catatan kaki. Setiap menulis, sangat perlu seorang penulis menggunakan berbagai sumber dalam rangka mendukung pernyataannya. Salah satu cara yang digunakan adalah mengutip pendapat ahli atau referensi lain melalui catatan kaki, footnote, dan endnote. Mungkin sekian materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.